ada hafalan Quran gitu tuh, ada hafalan dan saya hafal. Kemudian Subhanallah. enggak juga enggak. Bukan tahfiz Quran. Hafal, bro. Oh, hafal. aja. Hafal kan tahfiz, Pak. Tahfiz. Tahfiz Quran Anda ini. Saya nggak mau berdebat soal itu. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi. Engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah. Oke. Biasa. Luar biasa. Sore ini spesial sekali karena tanpa segelas kopi. Seperti ibadah tanpa iman, hampa. Gimana Kang Muklas kabarnya? Alhamdulillah. Ini Kang bukan Agus. di Galor Ngidul, Bukan juga di Pandes. Sangamaca bukan? Bukan di Sangamaca. Bukan juga di Toxic. Tapi kita semua host atau masing-masing di program Pandeglang TV mungkin kita kumpul ya. Iya. Iya nggak sih? Apa nih kita kasih namanya? Ngabuburil. Ngabuburit. Woi. Jadi kita ngomongin yang real-real aja. Terima kasih Akang Kang. gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kang Anja, terima kasih. Sama-sama Kang Agus. Kesibukan apa bulan puasa? Ya paling Mokel. Oke. Iya. Kesibukannya mokel. Memang masih zaman ya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong bulan puasa nih, kita kan sering sudah banyak melewati bulan-bulan puasa. Ada perbedaan nggak sih di bulan puasa saat ini? Kalau bagi saya itu semakin dewasa usia, puasa nampaknya semakin biasa aja. Udah nggak menjadi hal yang Ya, Lumrah ya. udah lumrah aja gitu tuh. Ya, karena kenapa kalau menurut ente sekarang itu puasa semakin ya biasa-biasa aja? mungkin karena faktor kita udah makin umurnya makin ini ya, makin bertambah gitu kan ya. Bukan tua. Bukan tua, tua lah katakan. Berarti mengaku menolak tua ya. Menolak tua kita sebenarnya. Cuman karena udah beberapa kali Ramadan kita lewati, sehingga vibes-vibesnya Sudah ini. sudah biasa gitu tuh. Ya nggak sih? Iya, tambah lagi ini sih lebih dimakan sama zaman kayak modernisasi. Kayak Dimakan, gadget. nggak puasa, bro. Iya. Eranya udah beda. Udah mungkin beda, dengan ya. Kang Beda. Ujang ya. Jadi dulu kan masih zamannya puasa-puasa kita waktu masih pada seusia remaja lah masuknya ya. Iya, iya. Itu kan lebih banyak bermain di luar daripada zaman sekarang kan lebih banyak di dalam dengan gadget-gadgetnya. Kan? Tapi kayaknya juga sudah melewati berbagai peristiwa Ramadan yang sudah beragam. Jadi sekarang sudah kayak ngabuburit, mancing sudah pernah. Betul. Ngabuburit di pasar, kemudian di rumah teman dan Habis lain-lain. taraweh main petasan Habis udah taraweh biasa. main PS Main gitu. PS. Iya nggak sih? Yang Iya. yang paling Yang terasa nggak biasa tuh apa coba? Habis tarawih podcast. Nggak sangat biasa. bermanfaat. Luar biasa. Luar biasa kan? Mulia sekali. Tapi ngomong-ngomong puasa, ini puasa kan juga kita ya apa dalam rangka semata-mata menjalankan perintahnya gitu teh. Tapi menurut Kang Muklas sama Kang Hamzah nih, puasa itu dorongan pribadi nih apa memang ngikut-ngikut orang tua atau ngikut-ngikut guru? Pernah nggak sih merasa seperti itu? Mungkin kalau pas kita kecil ya, itu karena dorongan keluarga. Karena kita malu sendiri kalau nggak Ya, puasa. malu sama Puasa temen. berarti karena malu. Dan sering ditanyain pas sekolah sama guru. Memang sekarang nggak malu kalau nggak puasa? Tambah malu.
sama malu justru ya. Cuman kalau sekarang niatnya udah bukan karena dorongan keluarga, Tapi karena dorongan usia. bukan teman, Hah? gitu. Bukan teman. Iya, kalau dulu bukan, iya sih. Enggak lah, puasa kita ya, benar kita puasa. Cuman maksudnya kita mungkin udah mulai, oh ngapain ya kita puasa. Akhirnya kita mencoba mencari makna daripada puasa itu apa. Asik. Ternyata banyak manfaatnya. berarti sekadar dorongannya ngosongin- karena manfaat puasa. Betul, nggak cuma ngosongin perut doang. Bukan karena Allah berarti ya. Karena Allah. Sulit ya kita mendefinisikan karena Allah tuh ya. Asik. Cuman dengan kita berangkat, dengan kita berpuasa mungkin itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi Kalau- Hah? puasa adalah trigger untuk mencari Allah begitu. Allah nggak perlu dicari. Allah nggak perlu dicari. Iya nggak sih? Kalau nggak perlu dicari, kapan Allah berarti Allah tidak ditemukan. Allah tidak ditemukan. Tapi kita kan beragama itu karena turunan, Pak. Hah? Artinya kan agama yang kita saat ini anut adalah warisan. Gimana menurut Kang Hamzah? Akang dulu deh. Kang Hamzah kan, mohon maaf gitu. Ini kan background orang tua yang Benar. memang bukan non Islam begitu ya. Nggak tahu juga tapi Benar. Awalnya kalau bapak ya Tahu kan betul. Muslim. Non-muslim. Bapak, tapi mualaf. Oh, udah mualaf. Sebelumnya apa dia? Ya Kristen. Oh, Oh, dia dari Kristen. Kristiani. Kemudian terus Jadi ya mualaf menikah dengan ibu. Ibu itu Gitu, Islam? Islam. Oh berarti Kak Hamzah terlahir itu sudah dari orang tua Orang Muslim. tua Muslim. Tapi gimana di keluarga yang tadinya non Islam kemudian jadi Islam, apa pola pendidikan agamanya kuat nggak sih keluarga? Lebih standar aja sih. Lebih seperti pada umumnya. Artinya tidak begitu kuat ya. Iya, dibilang tidak begitu kuat juga karena memang kita tetap menjalani seperti aturan keagamaan juga. Tapi Ya, kalau ya. lingkungan beragam lah. Gitu. kalau ente kelas sama sih dari apa nih maksudnya nih? artinya lingkungan. Jadi kan ketika kita meyakini Sesuatu. iman, Iman Tuhan lah, iman gitu ini. kan, itu kan juga bisa terpengaruhi oleh lingkungan, betul nggak sih? Betul. Misalkan orang tuanya, kalau umumnya ya orang tuanya kiai besar, pasti kan anaknya ya karena Iya. pola pendidikan. Kemudian atau lingkungan hidup di lingkungan pesantren, ya jarang dong dia anaknya beragama Kristen gitu. Kalau Iya. ente di lingkungan seperti apa? Sama di lingkungan yang memang mayoritas Muslim ya. Mayoritas Muslim. Kalau dulu kenapa saya Islam? Mungkin karena turunan tadi betul ya. Heeh. Karena memang orang tua saya Islam. Islam. Cuman pernah ada di titik pencarian kenapa saya harus Islam. Pernah Ada. mencari berarti? Pernah mencari. Itu fase-fase mungkin mau lulus sekolah SMA di madrasah. Pernah dulu gitu tuh. Sampai Apa yang men-trigger ente harus mencari Tuhan? ya Keingintahuan terhadap Tuhan itu? betul. Ada kan di apa namanya ada satu pelajaran akidah Islam kan di sekolah saya. Yang mungkin saya butuh yang real aja nih. Aha. Gitu tuh, yang Yang masuk logika. yang masuk logika gitu kan. Kalau itu kan nggak masuk logika ya. Maksudnya kalau kita pahami secara tekstual jauh, bener nggak sih? Karena ya memang manusiawi ya. Iya. Awal-awal Untuk ukuran saya yang saat itu masih ya. Itu kan kayaknya semuanya ya dialami ya. alam Iya, pasti gitu benar, tuh. benar. Kalau Kang Hamzah ada fase kayak Muklas mencari Tuhan sebetulnya. Kalau saya sih Mencari duit. selama betul. Tapi selama dari kecil sampai besar ya standar-standar aja sih Kang. Karena gini, di waktu misalkan dari kecil saya emang sekolah agama kayak gitu kan, Oke. mengikuti semua. Terus ya keseharian pun monoton gitu, seperti itu aja. Jadi tidak ada yang kayak di lingkungan pesantren atau apa. Jadi waktunya
kita sekolah, waktunya kita ngaji, ya ngaji gitu. Oke, pertanyaannya gini. Ada nggak Kak Hamzah di waktu memang merasa dekat banget dengan Allah atau memang jauh banget dengan Allah? Posisi. Ya, ini kan Kang Hamzah udah senior dari kita-kita nih ya. Itu jelas. Udah Asam melanglang manis buana, garam kehidupan sudah pernah. Pasti Udah kan pernah ada di dicoba. posisi itu tuh memang dekat dengan Allah atau memang jauh nih. Jauh banget dari Allah. Ya pernah sih, pernah gitu. Lebih kerasanya sih jauh ya mungkin ya. Jauh. Jauh yang saya Astagfirullah. rasain. Jauh karena gini, namanya saya juga hidupnya sempat lama di jalanan juga gitu. Oh, jadi sebelumnya pernah di jalanan. Iya, di KPJ. KPJ. Tapi ya itu kan kembali lagi ke personal kita. Jadi tidak semua juga seperti itu. Hanya ini kembali lagi ke personal saya. Saya betul. emang terlalu larut juga ya gitu dengan kehidupan yang mungkin bagi saya yang belum pernah saya dapat dari kecil sampai besar itu ya kebebasan. Makanya dari situ bisa dibilang lost control di situ. Oh, mulai nggak kekontrol tuh justru ketika udah Lulus SMA. dan Oh, jadi mulai mohon maaf, ke jalanan itu sudah lulus SMA. Iya. Begitu lulus SMA, saya turun ke jalan, di situ ngerasain yang namanya apa? Bebas itu kayak gimana sih? iya. Gitu. Nggak ada yang Iya. ngatur. Tapi mohon maaf, ini bukan benar atau tidak, tapi share pengalaman Iya. ya, yang ini bisa jadi hikmah buat kita semua nih, gitu. Memang dulu tertrigger kan lulus SMA nih. Iya. Kalau zaman saya mungkin di kala Kang Hamzah udah SMA, makan sibuk nyari kerja nih ya. Betul. Apa sih yang men-trigger saat itu sehingga harus memilih jalan ke jalan, jalan ke jalan? Lebih dominannya kita mungkin bisa dibilang broken Oh. home. Broken home dari soal lingkup keluarga. Keluarga. Yang dari kecil sampai besar itu mengikuti aturan di rumah, tidak boleh main terlalu lama, ngelihat sepadan kita main kita enggak. Gitu. Oh, berarti saat mohon maaf orang tua lengkap utuh itu memang aturan begitu ketat ya? Iya. Iya. Jadi makanya kita itu yang namanya masih anak kecil ya. Betul. Kita ikut aturan orang tua. Di mana aturan orang tua itu diterapkan, di situ anak itu harus nurut. Tapi mukanya mirip orang Jepang ya? Iya, sipit-sipit ya. Iya. Memang kan ada turunan orang Jepang. Ada orang Jepang. Pantesan ketat. Emang Biasanya kan orang Jepang tuh stereotipnya tegas ya nggak sih, disiplin. Oh, emang Sama. serius? Iya. Siapa Iya nggak orang sih? tua? Ibu atau bapak yang orang? Bapak. Hah? Bapak. Oh, bapak orang Jepang. Dari Jepang. Enggak, maksudnya Jepang blasteran apa? Enggak asli. Oh, asli. Oh, Gitu. serius? Iya. Oh, bisa Jadi- bahasa Jepang? Ya dikit-dikit dulu sih lancar. gitu. Dulu lancar? Lancar. Waktu masih sekolah lancar. Oh, kadang bisa jadi terjemah, penerjemah ya? Sebenarnya yang ngambil bahasa Jepang itu dari waktu SMA. Oh, SMA sudah Iya, masuk. ada bahasa Jepang. Kebetulan ada mata pelajaran bahasa Jepang. Dan saat itu Di mana? Di SMA 2. Oh, sama dulu. Kebetulan saya ngikut di kelas bahasa. Kebetulan ada bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, luar biasa anak orang. Tapi serius anak orang Jepang. Iya, ada turunannya. Ada ya jelas ya. Ada. Hmm. Aduh. Memang apa ketat orang tua apa yang Ya, dikatakan kelas kalau tadi? dibilang ketat, Kak, ya memang ketat. Karena memang ada aturan TNI, karena keluarga ada dari TNI. Tar. Emang dari Jepang bisa masuk TNI dulu? Enggak, kalau saya kan jadi posisi di sini itu diasuh oleh kakaknya ibu saya. Oh. Oke, sama ini apa namanya? Wa ya kalau iya. dikit Oh, ya. iya. Wa. Iya, jadi aturan TNI itu memang keluarga TNI itu lebih ketat ya, karena bukan masalah ketat keras atau gimana, mungkin bagi sebagian keluarga TNI itu diterapkan disiplinnya gitu, Teratur lah ya hidup. teratur. Tapi Cuman kenapa nggak milih jadi TNI malah karena broken home itu ya? ya pengen ngerasain gimana sih gitu, Oh. ngeliat yang namanya sepadan kita itu Iya.
main dengan luasnya. Dari gitu. penasaran ke jalan sehingga Ah. bisa merasakan jauh dengan Tuhan itu saat Pas memang lagi di jalan. di jalan. Ente kelas pernah merasakan hal yang sama? Aman, Ente jauh di dalam merasa jauh dengan Tuhan itu pernah nggak gitu? Tapi sebelum kita ke sana, saya pengen tahu dulu ya. Karena di sini tidak ada host. Dan Mas juga bertanya. Kalau saya pribadi makan memang apa ya, alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan tidak pernah masuk sampai dengan merasa jauh karena Allah, karena memang kegiatan atau tadi sampai ke jalan dan lain-lain. Jadi selama saya hidup dengan orang tua, kemudian bekerja dan lain-lain, artinya tidak ada waktu yang memang dalam tanda petik nakal gitu ya. Kayaknya begitu, tidak separah yang bisa kita asumsikan di pikiran masing-masing. Tapi justru yang saya merasa jauh dengan Tuhan itu ketika memang segala sesuatu kita dikasih, tapi kita lalai terhadap perintahnya gitu. Jadi saya merasa adalah saat kita mendapatkan sesuatu yang mudah gitu tuh, segala pekerjaan mudah, kemudian jodoh mudah, anak mudah, rezeki mudah-mudah, tapi saya lalai. Jadi memang betul kata orang-orang nih di zaman fase setelah dewasa itu, sholat subuh itu, sebelum sholat subuh merupakan dunia dan isinya, memang ternyata sulit gitu tuh. Iya. Gitu. Karena sulit buat dilakukan itu ya. Karena sulitnya dilakukan. Jadi Berarti saya, kalau dulu tuh pernah serajin itu ya? iya, Sholat subuh. iya, ya mungkin bisa dibilang gitu. Karena dulu tuh orang tua saya kan berdagang tuh. Berdagang itu mulainya subuh gitu tuh. Subuh. Saya itu biasanya diminta terpaksa gitu tuh untuk membantu orang tua. Jadi sholat dan lain-lain itu pasti digebrek-gebrek gitu. Oke. Jadi merasa begitu jauh dengan Tuhan itu bukan karena kegiatan-kegiatan negatif, karena memang alhamdulillah belum pernah merasakan hal yang demikian jauh. Berarti begitu. imannya tuh didorong karena Orang tua. orang tua ya? Orang tua. Bukan karena memang Betul. Tapi hasil- ada perjalanan-perjalanan spiritual yang memang tadi seperti kita itu dalam kesendirian merenungi bahwa di mana sebetulnya letak Tuhan. Terkadang kan kita juga pasti di dalam perjalanan kehidupan spiritual pernah menguji Tuhan. pernah menguji Tuhan. Pernah Oke, menguji Tuhan. mencari letak Tuhan di mana. Betul. Sekarang udah ketemu. Ya itu tadi, ketika kita merasa jauh berarti kan kita merasakan kehadirannya itu ada. Oke. Berarti letaknya ada. Iya. Cuman kita Ah, nggak bisa. bukan letak ya. Apa Ya, ya? cuman Kehadiran. kehadirannya ada. Letak mungkin yang di sini Kehadiran. tuh konotasinya adalah kehadiran. Iya, gitu. kehadiran. Rasa berarti ya. Rasa gitu. Rasa. Ini udah mulai ngaji rasa ini. Ngaji rasa. Cuman kan kalau rasa subjektif ya. Ya. Nano Iya. gitu. Campur, maksudnya campur. Nah, sekarang ente kelas. Kan berumah tangga belum. Hah? Masih tahap kuliah. Nah, biasanya kan tahap-tahap kuliah ini ke Hamzah ya, yang masih dalam tahap para mencari Iya. Tuhan. Pernah merasa jauh nggak dengan Tuhan? Definisi dekat dengan Tuhan tuh Ya kan subjektif. Ente Subjektif, merasanya kan? seperti apa? Nah, kalau ke Hamzah kan tadi ketika memang jauh dari perintah agama, kemudian hidup di Iya. jalanan dengan kehidupan yang bebas. Kalau saya kan tadi ya, mudah mendapatkan hal, ternyata yang sulit itu melaksanakan perintahnya. iya. Tadi maksud saya tuh definisi dekat dengan Tuhan menurut keyakinan saya. Iya. Woi, masuk menser ya nih. adalah ketika kita melaksanakan perintah-perintah Itu merasa dekat. dekat gitu tuh, ada kehadiran mungkin dalam definisi Akang tadi. Ada kehadiran Tuhan di mana bahkan pernah di posisi saya menguji Tuhan gitu tuh. Ketika Kayaknya semuanya pernah deh pernah. menguji Tuhan. Jadi mungkin karena ada dorongan apa gitu ya di madrasah tuh ada hafalan Quran gitu tuh, ada hafalan dan saya hafal. Kemudian Subhanallah. enggak juga enggak. Bukan tahfiz Quran. Hafal berarti. Oh, hafal. Hafal aja, Hafal kan tahfiz, Pak. Tapi Tahfiz Quran Anda ini. Saya nggak mau berdebat soal itu. Terlalu receh ini. Asik. Bisa diuji nih kayaknya. Enggak dulu. Oh. Cuman juz 30. Hafal. Saya pengen katanya sih Al-Qur'an itu bisa membawa manfaat. Ah. Nah, mungkin kepicikan saya saat itu adalah
saya tinggal di pondok dulu. Hmm. Dan saya lagi butuh tas. Tas buat sekolah. Jujur ini picik banget saya. Iya. Saya picik banget gitu tuh. Kalau picak nggak ada mata. Masuk. Itu saya lagi butuh, ya Allah, kalau memang hafalan saya ini membawa manfaat untuk saya, jujur saya malah lagi butuh tas. Kata Allah, kecil. Kecil mungkin nggak tahu lah, kecil. Tiba-tiba dapat beberapa jam kemudian, dan saya tuh ngedoa tuh pas waktu Isya. Hah? Saya ngedoa. Jam 8 malam tuh saya dihubungi sama kepala sekolah saya buat ngisi kegiatan ngaji. Oh, iya. Ngaji. Jadi Dia, ustadz jadi Anda dia ini. ada kegiatan apa gitu tuh. Anda ustadz ternyata. Enggak ngaji Quran. Pembukaan. Oh, bukan. Pembacaan ayat suci Kan- Al-Quran. Kan biasanya yang di depan itu ustadz, Pak. Iya. Kenapa Anda malu sekali mengakui Anda itu ustadz, Pak? Enggak. Enggak. Iya, Anda ustadz. Pembacaan. Nah, Editor, tolong. Kostum ustadz. Mama Gufron. Oh, Jadi- ngomong ustadz. Mama- Oh, lanjut aja dulu. Lanjut dulu, jangan bawa kemana-mana. Terus saya kan ngaji saat itu, dan saya nggak berharap ini itu. Pokoknya enggak lah, pokoknya ngaji disuruh. Cuman saya berharapnya ya mudah-mudahan dapat nilai bagus nih karena yang undang kepala sekolah. Oh. Tiba-tiba pulang-pulang saya dapat amplop. Oh. Nah disitulah kepicikan saya. Oh. Di sisi lain, oh iya ternyata Al-Quran bermanfaat. Saya akhirnya pulang bawa Uang buat beli tas. beli tas. Oh. Cuman efeknya akhirnya di situ mulai saya merasa jauh dengan Tuhan. Kenapa? Oh kayaknya saya dengan ngaji akan dapat duit. Oh. Lebih ini ya, lebih Iya nggak sih? kompleks ini, tapi bukan. Paham nggak sih maksudnya? Iya, saya Ada mengerti. kepikiran akhirnya gitu. Ya. Akhirnya Bisnis lah, kan Bisnis. akhirnya jual kan agama, kemampuan agama itu jadi abuya. jadi ladang penghasilan maksud Anda Jadi kan ladang gitu. penghasilan. Jujur saya punya pikiran saat itu begitu. Berarti di saat itu Anda menganggap bahwa orang yang memiliki agama bisa dijual. Ya, aku harus punya ilmu tentang A misalnya tentang ini. Dan kebetulan masyarakat di kita tuh lagi butuh seneng jarah. Oh, Betul ya? oh Seneng jarah juga. Seneng Jarah juga. Dan saya berbicara Tapi saat itu memang tercapai kan berarti doa Anda doa untuk saya mendapatkan tercapai. Teruji saya benar. Oh, iya. hadir tuh di Hadir tuh. Tuhan itu ada. Padahal saya nggak ada komunikasi apapun dan lain sebagainya kepada kepala sekolah saya. Atau mungkin ini kalau menurut saya mah ini kelas ente. Apa? Doa ente terlalu mudah. Bisa jadi kali ya. Coba ente minta Alphard gitu tuh. Iya. Minta Ka'bah dipindahin ke Pondeglo. Itu terlalu. Yang berat mah jangan ini kan. Ya tapi disitulah posisi. Cuman akhirnya baru juga dikasih sedikit udah langsung ke gocek. Iya nggak sih udah langsung ke gocek. Nah dari situ mulai apaan sih ini? Ya, itu kan berarti karena upaya diri sendiri, benar nggak sih? Iya. Karena dia hafiz Quran. Iya. Menurut saya mah itu adalah dampak Bukan atau habis efek. Quran ya. Kalau habis Quran tuh kayak pernah Hafiz ngapal. ayat mungkin. Pernah ngapal. Jadi Heeh. ada beasiswa di madrasah itu. Ada beasiswa di madrasah itu. Yang bisa dapat beasiswa adalah yang bisa menghafal Ah. Al-Quran itu. Berarti kan motivasinya kepada beasiswa. beasiswa akhirnya dapat. Nah, kalau ini kan oke, gua bisa tangkap, kita bisa tangkap ya mungkin Kang Iya. Hamzah ya. Iya. Tapi ini yang lebih kepada dewasa lagi nih. Pernah nggak sih Kang Hamzah merasa kuat itu bukan karena diri sendiri, artinya berhasil, kuat itu berhasil, bahagia itu kan bukan meraih, tapi bisa melewati masalah juga itu bagian dari keberhasilan, bener nggak sih? Iya. Kita punya masalah, tapi kita bisa terbebas dari Iya. masalah itu. Itu kan juga sebuah keberhasilan kan, menurut Iya. persepsi saya gitu tuh ya. Pernah nggak sih itu bukan karena gua, tapi ini karena Allah? Ada ikut serta bantuan dari Allah. Itu. Ada kesadaran lah. Iya, ada. Ada.